عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الشريعة للمؤمنين والمسلمين وجعل الله فيها حسنة وسعادة في الدنيا والآخرة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sampai saat ini kita dapat menjalankan perintah Allah, salah satunya adalah salat berjamaah di hari Jumat ini. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga Rasulullah ridha mengakui kita sebagai hambanya sehingga mendapatkan syafaatul ummah yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali khutbah pada siang hari ini, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, yakni berusaha semampu kita sebagai hamba yang lemah menjalani perintah-perintah Allah dan berusaha juga semampu kita, semaksimal kita menjauhi apa-apa yang dilarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Banyak sekali fenomena yang terjadi di negara kita ini. Beberapa kasus yang sudah sering terjadi di media-media, kemudian di kepolisian dan lain sebagainya. Salah satu kasus yang cukup memprihatinkan dan sampai saat ini menjadi pusat perhatian para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan instansi pemerintahan, yaitu perjudian online. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Polisi Republik Indonesia menjelaskan yang disampaikan oleh Humas Polri. Polri menangkap kurang lebih 3.145 tersangka judi online. Kasus yang terjadi pada tahun 2023 sampai 2024 dengan 1.988 kasus. Astagfirullah, cukup memprihatinkan. Disampaikan oleh Humas Polri pada tanggal 29 bulan 4 2024. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal tersebut sudah Allah peringatkan jauh di dalam firman-Nya. Kemudian dampaknya dan bagaimana solusinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, dibuka ayat tersebut dengan kalimat iman. Berarti bukan lagi permasalahan agamanya apa, tapi tingkat kualitas Islamnya dia, sehingga masuk ke langkah level 2 yaitu iman. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras itu, judi dengan berbagai macam jenisnya zaman sekarang, wal ansab. Wal ansab itu adalah berhala, menghadirkan, menyembahkan suguhan untuk berhala, pesugihan bisa. Wal azlam, dan adu nasib, itu adalah perbuatan keji.
min amali syaitan, termasuk juga perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dalam surah Al-Maidah ayat 90 ini Allah sudah jauh-jauh hari, bahkan turunnya Al-Quran sudah diberikan peringatan bahwa jauhi, jangan engkau termasuk dalam ekosistem, bisa dibilang karena sudah berbentuk jaringan. Ekosistem keburukan ini, baik itu minuman keras, perjudian dengan segala macam jenisnya, yang sekarang sudah banyak variasi namanya. Jangan sekali-kali itu. Peringatan ini sudah jauh sekali, cuma memang banyak sekali orang muslim yang enggan, tidak mau memperhatikan, bahkan tidak mau belajar tentang bagaimana keutuhan Islam itu. Maka tidak mengerti bagaimana syariat-syariat yang Allah terapkan, disampaikan oleh Nabi Muhammad dan diajarkan kepada kita, umatnya Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ketika peringatan itu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah ada dampak yang terjadi? Pasti. Mereka-mereka yang sudah terperangkap dalam lingkaran setan tersebut, dampaknya luar biasa. Maka dijelaskan firman Allah di ayat berikutnya 92, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha. Ini dampak yang terjadi. Kenapa syaitan terus berusaha bagaimana menjerumuskan umat Nabi Muhammad SAW ke dalam perkara-perkara yang keji, terutama di lingkaran judi ini. Syaitan ingin ayyuqi'a bainakum al-adawata, menjerumuskan manusia ke dalam lingkaran permusuhan, al-adawata. Setelah permusuhan, wal baghdha, kemudian kebencian. Yang kita sudah lihat beberapa kasus belakangan ini, banyak sekali efek dari judi tersebut. Pasti selalu ada permusuhan di dalamnya. Kalau anak-anak remaja mungkin melihat, yang suka nonton film Bollywood, Hollywood dan sebagainya, ada juga judul-judul tentang perjudian. Sebenarnya itu relate, potret kehidupan di film tersebut, bahwa memang ketika film menampilkan sebuah visualisasi tentang keadaan perjudian, pasti di situ ada permusuhan. Karena memang dampak yang dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang 91-nya, memang syaitan ingin menjerumuskan kepada kelingkaran al-adawah, permusuhan. Apalagi ketika permusuhan itu dilandasi dengan baghdha, kebencian. Makanya tidak heran kasus belakangan ini ada polisi yang kemudian membunuh suaminya dengan cara membakar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Setan ingin menjerumuskan manusia ke dalam lingkaran permusuhan dan kebencian. Di mana itu? Fil khamri wal maisir. Maka medianya adalah judi dengan minuman-minuman keras. Memang itu perantaranya itu dalam itu. Maka kemudian dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, Al-Maidah ayat 92-nya. Bagaimana solusinya dari perkara semua ini yang sudah merajalela, bahkan di kampung-kampung terpencil, bahkan di bawah kaki gunung pun, ketika sudah masuk akses internet, mereka juga ikut-ikutan. Bagaimana solusinya? Dijelaskan oleh Allah, Al-Maidah 92. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wahdharu. Al-Fakir merumuskan 3 poin solusi dari ini semua, semoga menjadi motivasi kita untuk sama-sama berhati-hati. Yang pertama, ati'ullaha. Ati'ullaha dalam Al-Maidah ayat 92, yang dimaksud adalah kualitas ketakwaan. Takwa dalam arti yang simpel adalah berusaha kita sebagai hamba yang lemah menjalankan apa-apa yang diperintah oleh Allah. Apa itu poinnya? Sholat. Jangan sekali-kali tinggalkan engkau sholat.
Kalau engkau tinggalkan sholatmu, maka sudahlah habis harapan-harapan berikutnya. Maka kalau kita lihat lagi di ayat 91 tentang dampak perjudian itu, apa dampaknya? Wa yasuddakum an dzikrillah. Tidak hanya perpecahan tadi dan kebencian, dari hasil perjudian itu yasuddakum an dzikrillah. Engkau akan terus dijauhi, engkau akan terus dihalang-halangi oleh setan untuk mengingat Allah. Salah satunya lupa dengan perintah-perintah Allah. Dilanjutkan lagi, wa'anis sholat, terutama menjalankan sholat. Maka solusinya adalah Allah dengan cara apa? Meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Ya, medianya adalah sholat. Sholat dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Orang yang tidak memahami perintah sholat akan menganggap remeh itu sholat. Padahal lakabiratun. Perintah sholat itu dalam artian lakabiratun. Itu sangat sulit sekali kalau paham dan tahu ilmunya. Kecuali apa? Illa 'alal khashi'in. Bagi mereka yang meningkatkan terus berupaya kekhusyuan dalam sholatnya. Selain sholat, puasa. Selain puasa, zakat. Zakat pun kalau belajar berbagai macam jenis zakat. Ketika Anda mempunyai kelapangan rezeki, maka betullah salah satu medianya adalah ini masjid. Kelapangan rezeki, investasi akhirat, sisihkan sebagian harta untuk masjid, untuk infak, untuk berbagi kepada anak yatim, karena di dalam hartamu ada hak orang lain. Itu poin pertama dari solusi. Kemudian poin keduanya, ati'ur rasul. Bagaimana ati'ur rasul itu? Paling tidak ada 4 komponen. Pertama, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Bagaimana seorang hamba yang beriman kepada Allah itu mengimplementasikan sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, dia harus benar. Kalau Anda menjadi seorang pelajar yang benar, pelajar yang lurus, pelajar yang mempunyai kualitas pelajar yang tinggi, mempunyai etos kerja bagi mereka yang bekerja di perusahaannya. Selain siddiq, apalagi amanah. Kalau Anda sebagai saudagar, jujurlah dengan daganganmu sehingga orang-orang lain dapat mempercayaimu. Tabligh, menyampaikan. Kita sudah tahu ilmunya, kita paham bagaimana jalurnya, sampaikan ke anak kita paling tidak, keluarga kita, istri kita, jamaah kita. Baru setelah itu fatonah. Poin fatonah ini melengkapi dari siddiq, amanah, tabligh, yaitu seorang mukmin harus cerdas secara kualitas akademik. Solusi kedua, ati'ur rasul. Yang terakhir, wahzaru, berhati-hati. Bagaimana yang disebut dengan berhati-hati? Maka penjelasannya adalah tingkatkan kualitas intelektualmu. Karena tidak dipungkiri, seorang mukmin yang berkualitas inteleknya, pola pikir dan wawasan keilmuannya tidak gampang terpengaruh kepada hal-hal yang tidak baik. Itu yang menjadi poin wahzar, berhati-hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka doa yang selalu diajarkan Rasulullah kepada kita semuanya yang dikenal dengan doa sabu jaga, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Bagaimana umatnya ketika berdoa dengan doa tersebut, ya Allah berikan kami kebaikan di dunia. Pahami bagaimana kebaikan itu. Fil dunya hasanah. Bagaimana hasanah itu, kebaikan itu? Bukan kebaikan menurut kita sebagai hamba, tapi kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Maka guru kami ketika di pondok menyampaikan bagaimana bisa menggapai kehidupan yang tenang dan tenang menghadapi takdir, maka harus ada satu kata yang menjadi penyemangat kami, yaitu atur dirimu untuk tidak mengatur Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul qawli hadzal fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irdaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha ta'ala wa dharu fawahisha ma dhahara minha wa batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wa jama'a wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi nafsi wa thanna bi malaikatihi musallimin taslim wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Terakhir dari Al-Fakir sebagai penutup khutbah kedua kali ini adalah kita berusaha sama-sama menjaga anak-anak kita, baik anak secara jalur nasab maupun anak didik, dengan landasan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berdoa kepada Allah menjaga keturunan kita dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang merugikan bangsa dan negara ini, khususnya untuk agama Islam ke depannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat fa yanqadi al hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhil man khadhala al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin ya Allah, wal mujahidin fi Gaza ya Allah, wal mujahidin fi Rafah ya Allah, wa adhill asy-syirka wal musyrikin a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma shaddid jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi wa la dhikrullahi akbar. Aqimis shalah.